meeting heard instead of the Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Pada pagi 5 Juni 1967, saat radar Mesir masih terlihat tenang, ratusan jet tempur Israel sudah terbang rendah menuju pangkalan udara lawannya. Beberapa jam kemudian, pesawat Mesir hancur sebelum sempat lepas landas. Pasukan darat mulai bergerak dan 3 negara Arab kehilangan wilayah penting. Bagaimana Israel yang jauh lebih kecil mampu memenangkan perang secepat itu? Dan mengapa kemenangan tersebut justru membuka konflik yang terus berlangsung hingga sekarang? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. plan. Pada 13 Mei 1967, sebuah laporan dari Uni Soviet tiba di Kairo. Isinya menyebut Israel sedang menumpuk pasukan di dekat perbatasan Suriah. Laporan itu kemudian terbukti tidak akurat, tetapi dampaknya sudah terlanjur menyebar. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser melihatnya sebagai peringatan bahwa Suriah dapat diserang kapan saja. 2 hari kemudian, pada 15 Mei 1967, Mesir mulai mengirim pasukan menuju semenanjung Sinai. Tank, artileri, kendaraan lapis baja, dan puluhan ribu tentara bergerak mendekati wilayah Israel. Gurun yang sebelumnya menjadi pemisah perlahan berubah menjadi kawasan militer raksasa. Bagi dunia Arab, langkah itu menunjukkan keberanian Nasser menghadapi Israel. Namanya saat itu sangat berpengaruh. Pidatonya didengar dari Kairo hingga Damaskus. Ketika Mesir bergerak, negara Arab lain ikut memperhatikan. Namun bagi Israel, setiap kendaraan yang memasuki Sinai terasa seperti hitungan mundur menuju perang. Pada 17 Mei 1967, Mesir meminta pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa meninggalkan kawasan perbatasan. 2 hari kemudian, pasukan tersebut mulai ditarik. Penghalang yang selama bertahun-tahun memisahkan tentara Mesir dan Israel akhirnya hilang. Lalu pada 22 Mei 1967, Nasser mengambil langkah yang jauh lebih berbahaya. Mesir menutup Selat Tiran bagi kapal Israel. Jalur itu menjadi pintu penting menuju Teluk Aqobah dan Laut Merah. Bagi Mesir, penutupan tersebut adalah tekanan politik. Bagi Israel, itu dianggap sebagai tanda bahwa pengepungan sudah memasuki tahap serius. Masalah terbesar Israel bukan hanya jumlah lawan, wilayahnya sempit. Kota, pangkalan udara, pusat ekonomi, dan permukiman berada dekat perbatasan, tanpa banyak perlindungan. Jika Mesir bergerak dari selatan, Yordania menyerang dari timur, dan Suriah menekan dari utara, Israel harus bertempur di 3 arah tanpa memiliki banyak ruang untuk mundur. Ketegangan bertambah pada 30 Mei 1967. Raja Hussein dari Yordania menandatangani perjanjian pertahanan dengan Mesir. Kini ancaman 3 front bukan lagi sekadar bayangan. Komando militer mulai dihubungkan, pasukan disiagakan, dan tekanan terhadap Israel semakin kuat. Sepanjang akhir Mei 1967, suasana di Israel berubah tegang. Pasukan cadangan dipanggil, kendaraan militer memenuhi jalan, dan keluarga mulai menyiapkan perlindungan. Pemerintah masih mencari dukungan diplomatik, tetapi para jenderal melihat waktu terus menyempit. Semakin lama Israel menunggu, semakin rapat kekuatan lawan mengelilinginya dari 3 arah. Di Tel Aviv, para pemimpin Israel menghadapi 2 pilihan yang sama-sama berbahaya. Menunggu berarti memberi lawan waktu memperkuat pasukan, menyerang lebih dahulu berarti membuka perang melawan beberapa negara sekaligus. Israel akhirnya memilih pertaruhan terbesar. Angkatan udaranya akan diterbangkan menuju Mesir untuk menghancurkan pangkalan lawan sebelum pesawat Mesir sempat lepas landas. Hampir seluruh kekuatan udara akan digunakan, hanya sedikit pesawat yang ditinggalkan untuk menjaga wilayah Israel. Resikonya sangat besar. Jika radar Mesir mendeteksi serangan terlalu cepat, jika landasan gagal dihancurkan, atau jika jet Mesir berhasil mengudara, kota-kota Israel dapat terbuka terhadap serangan balasan. Pada 4 Juni 1967, keputusan terakhir diambil. Serangan dimulai keesokan pagi. Target pertama bukan pasukan di gurun, melainkan landasan udara Mesir. Menurut Anda, apakah Israel saat itu benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain menyerang lebih dahulu? Tetaplah menyimak, karena pada pagi 5 Juni 1967, ratusan jet akan terbang rendah di atas laut, dan dalam beberapa jam, keseimbangan kekuatan Timur Tengah akan runtuh. Pada pagi 5 Juni 1967, sekitar pukul 7.45 menit, pesawat tempur Israel lepas landas dalam beberapa gelombang.
hampir seluruh kekuatan udaranya diterbangkan menuju Mesir. Hanya sedikit pesawat yang ditinggalkan untuk menjaga wilayah Israel. Pertaruhan itu sangat berbahaya. Jika serangan pertama gagal, langit Israel dapat terbuka terhadap serangan balasan. Jet Israel tidak langsung terbang tinggi menuju sasaran. Mereka melaju rendah di atas Laut Mediterania agar lebih sulit dibaca radar. Komunikasi radio dibatasi, jalur penerbangan dibuat memutar, lalu pesawat berbelok mendekati Mesir dari arah yang tidak diperkirakan. Israel juga memilih waktu serangan dengan cermat. Serangan tidak dilakukan saat fajar, ketika pangkalan biasanya berada dalam kesiagaan tinggi. Mereka datang setelah patroli malam kembali dan sebagian besar pesawat Mesir berada di tanah. Beberapa menit kelengahan kemudian berubah menjadi bencana. Pada saat yang sama, kesalahan komunikasi memperbesar kejutan. Beberapa laporan peringatan tidak bergerak cukup cepat dari satu pusat komando ke pusat lainnya. Pangkalan yang seharusnya menyiapkan pesawat justru menerima gambaran yang terlambat. Ketika suara ledakan pertama terdengar, sebagian awak masih mencoba memahami apakah yang datang hanya serangan terbatas atau awal perang besar. Waktu untuk mengambil keputusan praktis telah habis di seluruh front udara Mesir pagi itu. Target pertama bukan kota, markas pemerintahan, atau pasukan darat. Bom dijatuhkan ke landasan pacu. Ledakan merobek jalur terbang dan menciptakan lubang besar. Pesawat Mesir yang masih utuh pun terjebak karena tidak memiliki ruang untuk lepas landas. Setelah landasan lumpuh, gelombang berikutnya menghantam jet tempur, pesawat pengebom, hanggar, radar, dan pusat kendali. Banyak pesawat Mesir hancur sebelum pilotnya sempat membawa pertempuran ke udara. Dalam hitungan jam, perlindungan udara Mesir runtuh. Namun operasi itu belum selesai. Pesawat Israel segera kembali ke pangkalan, mengisi bahan bakar, membawa bom baru, lalu diterbangkan lagi. Kecepatan kru darat membuat armada kecil itu seolah muncul tanpa henti. Setelah Mesir terpukul, pangkalan udara Yordania dan Suriah ikut menjadi sasaran. Pada 6 Juni 1967, kendali langit mulai mengubah pertempuran di darat. Tank dan infanteri Israel bergerak menuju jalur Gaza dan semenanjung Sinai melalui beberapa jalur. Mereka tidak hanya menyerang dari depan, tetapi juga menembus titik lemah, memotong jalan, dan mencoba mengepung unit Mesir. Komunikasi Mesir mulai kacau. Perintah mundur menyebar tanpa koordinasi yang rapi. Konvoi memenuhi jalan menuju terusan Suez. Dari udara, kendaraan yang bergerak di gurun terbuka mudah terlihat. Ketika satu kendaraan hancur, barisan panjang di belakangnya ikut terhambat. Pada saat yang sama, front timur meledak. Pasukan Yordania bertempur di sekitar Yerusalem. Pertahanan di bukit amunisi dipenuhi parit, bunker, dan jalur sempit. Tentara Israel harus bergerak dalam jarak dekat, menembus posisi satu demi satu di bawah tembakan. Pada 7 Juni 1967, pasukan Israel memasuki Yerusalem Timur dan mencapai tembok barat. Sementara itu, pertahanan Yordania di tepi barat mulai runtuh. Sehari kemudian, pada 8 Juni 1967, pasukan Israel mendekati terusan Suez. Sinai dan jalur Gaza telah jatuh. Dalam hanya 4 hari, Mesir kehilangan langit, jalur mundur, dan sebagian besar pertahanannya. Menurut Anda, apakah kemenangan Israel lebih ditentukan oleh keberanian para pilot atau karena lawannya gagal membaca serangan yang sudah disiapkan dengan sangat rapi? Tetaplah menyimak, karena setelah Mesir dan Yordania terpukul, Israel masih harus mendaki benteng Suriah di dataran tinggi Golan, tempat satu kesalahan dapat menghentikan seluruh kemenangan tersebut. Pada 9 Juni 1967, perhatian Israel beralih ke dataran tinggi Golan. Wilayah itu menjadi benteng alami Suriah. Posisi pasukannya berada di atas, sementara wilayah Israel Utara terbentang di bawah. Dari ketinggian tersebut, artileri Suriah dapat mengawasi pergerakan dan menembak kawasan yang lebih rendah dengan keuntungan besar. Namun menyerang Golan bukan perkara mudah. Lereng curam, bunker beton, parit pertahanan, dan ladang ranjau menutup banyak jalur masuk. Tank Israel harus mencari jalan sempit sambil menghadapi tembakan dari posisi yang sudah disiapkan. Infanteri bergerak menanjak, seringkali tanpa mengetahui dari bunker mana serangan berikutnya datang. Sekali lagi, kendali udara menjadi pembeda. Pada 9 Juni 1967, pesawat Israel menghantam posisi artileri, jalur komunikasi, dan pertahanan Suriah. Serangan dari udara membuka celah bagi pasukan darat. Setelah itu, tank dan infanteri bergerak dari titik ke titik, memaksa pertahanan Suriah kehilangan hubungan satu sama lain. Pertempuran berlangsung keras hingga 10 Juni 1967. Setiap posisi yang direbut harus segera diamankan sebelum lawan menyusun serangan balasan.
Ketika beberapa jalur utama berhasil ditembus, pertahanan Suriah mulai runtuh. Pasukan Israel akhirnya menguasai sebagian besar dataran tinggi Golan, lalu pertempuran utama berhenti pada hari yang sama. Dalam 6 hari, Israel menguasai semenanjung Sinai, jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Negara yang sebelumnya dianggap sempit dan terkepung mendadak mengendalikan wilayah jauh lebih luas. Dunia melihat Israel sebagai kekuatan militer yang mampu bergerak cepat, memukul lebih dahulu dan memindahkan pasukan dari satu front ke front lain sebelum lawannya pulih. Tetapi pada 11 Juni 1967, masalah yang lebih sulit mulai terlihat. Kemenangan itu membawa Israel ke wilayah yang dihuni banyak warga Palestina. Tank dapat merebut jalan dan tentara dapat menguasai kota, tetapi senjata tidak dapat langsung menjawab siapa yang akan mengatur penduduk, perbatasan, lahan, dan tempat suci. Di Gaza dan tepi barat, kehidupan warga berubah dalam hitungan hari. Pos pemeriksaan muncul, pemerintahan lama runtuh, dan ribuan keluarga harus memahami aturan baru yang belum jelas. Bagi Israel, wilayah tersebut memberikan jarak pertahanan yang lebih besar. Bagi Palestina, perubahan itu berarti kehilangan kendali atas tanah, perjalanan, dan masa depan politik mereka. Pada 22 November 1967, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 242. Gagasan utamanya adalah pertukaran wilayah dengan perdamaian. Namun setiap pihak membacanya secara berbeda. Negara Arab menuntut wilayah yang hilang dikembalikan, sedangkan Israel menginginkan jaminan keamanan dan pengakuan terlebih dahulu. Kekalahan itu juga mengguncang citra Gamal Abdel Nasser. Dunia Arab yang sebelumnya percaya pada persatuan militer harus menghadapi kenyataan bahwa jumlah pasukan tidak otomatis menghasilkan koordinasi. Komando yang terpisah, komunikasi yang lemah, dan keputusan yang terlambat membuat 3 front besar gagal bergerak sebagai satu kekuatan. Luka tersebut tidak hilang. Pada 6 Oktober 1973, Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak. Mesir menyeberangi terusan Suez, sementara Suriah menyerang Golan. Israel yang pada 1967 mengejutkan lawannya, kini menjadi pihak yang dikejutkan. Sinai akhirnya dikembalikan kepada Mesir setelah perjanjian damai 1979, lalu penarikan selesai pada 1982. Namun Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan Golan tetap menjadi pusat konflik. Menurut Anda, apakah kemenangan Israel pada 1967 benar-benar sebuah keberhasilan, atau justru awal dari masalah yang jauh lebih panjang? Tetaplah menyimak karena setelah perang berakhir, perebutan wilayah berubah menjadi perebutan sejarah, identitas, dan masa depan seluruh Timur Tengah. Perang 6 hari membuktikan bahwa sebuah kemenangan militer dapat diraih dalam waktu sangat singkat. Namun, dampak dari kemenangan itu justru berlangsung selama puluhan tahun. Peta memang berubah hanya dalam 6 hari, tetapi konflik yang lahir setelahnya terus membentuk Timur Tengah hingga sekarang. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.